Hai, welcome to Articles. Yang namanya cemburu wajar kali ya kalau sudah sayang sama pasangan. Mau dilarang jangan terlalu mengekang, sah-sah aja asalkan komitmen harus tetap berjalan. Jangan ngakunya mengandalkan kesetiaan dan saling percaya. Nggak taunya di belakang mainnya bikin menganga. Ayo siapa di sini yang pernah begitu? Sekarang disimak baik-baik ya, karena saya mau ngebahas dua kasus menarik yang tentu aja bikin kamu pengen ngelempar tong sampah. Tawo Ding Lee berasal dari daerah Pattaya, negara Myanmar, yang awalnya merantau ke kota Mandalay untuk kerja di pabrik roti. Kenyataannya tidak bertahan lama menekuni bidang tersebut hingga bertukar profesi bareng saudara dan teman-temannya yang sekampung menjadi pedagang jaket dan kaos di pasar Zaucho. Lelaki ini sangat humoris sampai-sampai jadi idola di wilayah kontrakannya yang berada di area Minye, Mandalay. Kalau yang lucu-lucu begini biasanya banyak disukai sama cewek-cewek, termasuk saat itu ada perempuan yang jadi incerannya malah beneran kepincut dan mulai berpacaran sejak pertengahan tahun 2022. Nama wanita tersebut adalah Lina yang usianya itu lebih tua 2 tahun dan bekerja sebagai asisten pada seorang pembuat tato. Pasangan ini sangat serius menjalin hubungan dan Tawo juga berjanji akan bekerja lebih giat supaya mereka bisa segera menikah dan mencukupi segala kebutuhan Lina. Setelah berpacaran lebih dari setahun, tepatnya pada Februari 2024, akhirnya dilakukan pertunangan sederhana di saat usia Tawo 27 dan Lina 29 tahun. Ternyata 2 bulan kemudian, cowok tersebut dan rekan-rekannya mengalami kebangkrutan dalam usaha jaket hingga Tawo beralih profesi sebagai montir pada bengkel kendaraan dengan kemampuan yang pas-pasan karena emang kerja begituan baginya dadakan sebab nggak ngerti sebelumnya tentang mesin. Ya daripada menganggur lah. Sementara hubungannya dengan Lina nampak semakin hambar karena keuangan yang tidak jelas. Janji mau nikah bulan April 2024 ternyata golang dan mundur terus, nggak tahu sampai kapan dengan alasan masih ngumpulin uang. Padahal kemarin udah foto ala-ala prawedding casual sederhana, tapi temen-temen pada nanyain kapan resepsinya, kok malah nggak bisa dijawab. Malu dong si Lina, terkhusus pada saudara mama dan bapaknya yang ikut jadi nyinyir karena dulu dijodohin sama yang kaya malah nolak dengan alasan punya selera sendiri dan sanggup cari jodoh sesuai keinginan hati. Sok-sokan mengandalkan jiwa independen akan menikahi yang humoris. Nyatanya yang kayak begini. Mamam tuh cinta, harus realistis lah, duit itu segalanya. Lina berantem sama abang dan kakaknya, nyuruh ganti aja tunangannya. Pas diaduin ke mamanya juga malah nyuruh begitu. Tawo kan anak perantauan yang gak punya harta apa-apa. Kemarin bilangnya jago nyari duit, tapi buktinya apa? Malah ketahuan kok beberapa warga ada yang ngaku diutangin oleh pemuda tersebut. Bahkan sampai 6 bulan ada yang belum dibayar-bayar. Yakin deh sampai tua si Lina ini gak bakal jadi-jadi nikah karena lihat aja noh. Makin hari bukannya makin mapan, malah makin blangsak hidupnya Tawo. Sejak awal Juli 2024, ceweknya udah jarang kelihatan nongkrong deket rumah yang bikin Tawo mulai khawatir. Bisa-bisa Lina udah punya kecengan baru. Soalnya kalau ditelepon atau di chat pun seperti ogah-ogahan untuk ngejawab, bikin penasaran. Dia tahu diri lagi susah, tapi bukan berarti akan melepas begitu aja kekasih hatinya. Sabar dulu pokoknya. Janji pasti dikawinin, namun ya wajib ditahan sementara. Dalam beberapa kesempatan, nampak juga si Lina diantar oleh pria dengan boncengan motor, bahkan pernah satu kali terlihat naik mobil dan seringnya naik taksi. Sampai kemudian pas ditanyain, ternyata ngakunya udah gak kerja lagi sama tato artis, melainkan sebagai pelayan di klub bernama Apex Skybar. Kedengarannya seperti bukan tempat yang pantas untuk seorang perempuan, makanya Tawo marah dan nyuruh berhenti kerja dari situ. Sampai berantem hebat
debat pokoknya. Soalnya kan ini bukan masalah pantas atau enggak, tapi tujuan utamanya ya nyari duit. Emang yang pantas itu seperti apa sih? Ngebengkel jorok-jorokan kayak tahu sekarang yang udah belepotan sana sini, tetap aja duitnya nggak ada. Wah, lelaki itu ngerasa direndahin dengan perkataan ceweknya dan mulai mengamuk. Intinya dia cemburu kalau Lina harus kerja di klub yang banyak pria hidung belangnya itu, apalagi dengan pakaian serba terbuka kayak kurang bahan. Sampai dengan belak-belakan cewek ini mengajak putus yang langsung digampar karena tahu nggak mau hubungannya berakhir. Tapi si Lina ngerengut terus wajahnya, pusing katanya jadi orang bokeh. Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, seorang kawan Tawo yang dulu ikut berjualan jaket memberitahu lelaki tersebut bahwa dirinya semalam nongkrong di klub Apex Skybar dan melihat Selina dirangkul oleh beberapa lelaki, kemudian ngikut masuk ke sebuah mobil entah pergi kemana. Itu juga terjadi minggu lalu, bahkan yang ngebawa lebih dari 3 pria keluar dari klub sekitar pukul 1 dini hari. Pokoknya sambil gerayangin sana sini, dan ternyata pas ditanya kepada salah satu bartender, Lina enggak kerja di situ sebagai pelayan tamu, melainkan sebagai wanita penghibur. Kuping Tawo langsung panas karena ini bukan pertama kalinya hal itu disampaikan ke dia. Udah banyak tapi berusaha nggak percaya, dan kali ini kawannya tersebut adalah orang deket yang nggak mungkin lah melakukan fitnah. Malam harinya didatangilah ceweknya ke rumah Lina langsung. Saat ketemu direbut handphone perempuan itu, lalu dibuka segala chat yang masuk, dan ternyata benar. Dalam satu malam aja ada belasan janji yang akan dilayani dengan dibayar. Tawo pun berlari kencang menuju kontrakannya sambil membawa handphone tadi, lalu dibanting ke lantai kamar sekuat tenaga. Lina menyusul dan marah karena handphonenya dihancurin hingga terjadi baku hantam. Sampai dengan teganya Tawo mengambil sajam dari bawah kasurnya, lalu menyerang gadis kesayangannya tersebut pada bagian dada lebih dari 20 sampai yakin benar cewek itu kehilangan nyawa. Rasa cemburu, marah, kecewa, dan tersinggung semua muncul jadi satu. Bener saja saat beberapa kawannya nongol, ternyata semua sudah terlambat karena Lina telah menghembuskan nafas terakhirnya dalam kamar sang tunangan. Per bulan Februari 2025, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay menjatuhi hukuman 25 tahun penjara kepada Tawo Dingli atas perbuatan kejamnya menghabisi sang tunangan karena cemburu buta. Walaupun Tawo mengaku salah juga sebab saat kejadian dirinya bingung mau ngebawa kemana hubungan mereka setelah tahu bahwa Lina sudah tidak lagi suci sesuai keinginan lelaki tersebut. Kasus kedua nggak kalah seru datangnya dari wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pria ini bernama Muhammad Adi Nugroho, kelahiran tahun 94, yang merupakan warga Jalan Bendungan, Kelurahan Barusari, Semarang Selatan. Lelaki tersebut bekerja sebagai satpam pada sebuah klinik kecantikan yang pada bulan November 2023 main aplikasi kencan bernama Tantan, lalu cocok dengan perempuan kelahiran tahun 96 bernama Robiatul Adawiyah yang bekerja sebagai call center CIMB Niaga. Ketemuan dan saling mengenal beberapa bulan hingga akhirnya mereka pun resmi berpacaran sejak Januari 2024. Sedikit info bahwa Robiatul merupakan lulusan kampus Sultan Ageng Tirtayasa Banten jurusan Ekonomi Pembangunan. Aslinya berasal dari Grobogan, Jawa Tengah, tapi karena bekerja di Semarang jadi ngekos di Jalan Peteronan Timur, Semarang Selatan. Menurut kawan-kawannya cewek tersebut, hubungannya dengan Adi mengalami pasang surut sejak masuk bulan ketiga. Si abang satpam itu terlalu mengekang, posesif berlebihan sampai-sampai suka cemburu tanpa alasan hingga membuat Robiatul yang berusia 28 tahun tidak lagi menikmati asmaranya bersama Adi. Lawong mau ngumpul sama temen aja dilarang. Entar kalau lagi berduaan, tiba-tiba handphonenya Robiatul bunyi, pasti langsung direbut saking curiganya. Gak harus begitulah, kan saling percaya. Dari yang awalnya cemburu itu mengasyikkan tanda sayang, akhirnya jadi toksik dan males melanjutkan jalinan cinta tersebut.
Puncaknya adalah di awal Oktober 2024 saat cewek itu udah bener-bener bosen dengan gaya pacaran yang terlalu mengekang dari cowoknya. Dengan tegas, Robiatul bilang dia perlu kehidupan sosial sebagai manusia. Jadi tolong jangan terlalu ngatur dan posesif yang gak jelas juntrungan. Tapi lelaki ini malah ngerasa bahwa kekasihnya pasti punya kandungan lain karena makin cuek. Pada Kamis malam pukul 9 tanggal 17 Oktober 2024, Adi mengirim pesan WhatsApp pada ceweknya untuk mengabarkan nih bahwa dirinya sudah sampai rumah baru pulang kerja. Kenyataannya ditunggu puluhan menit chatnya tidak dibaca-baca oleh Robiatul yang malah mendadak. Perempuan itu ngebuat story di WA dengan caption sad atau sedih karena dia baru aja terkena kecelakaan kecil dengan seorang teman prianya. Adi semakin emosi karena ceweknya nggak baca atau ngebalas WA, kok malah bisa-bisanya sedang barengan sama cowok lain. Makanya dengan perasaan berkecamuk langsung dia mendatangi kos-kosan ceweknya yang ternyata lagi nggak ada di tempat. Kelilinglah pria berusia 30 tahun tersebut sampai berhasil menemukan Robiatul bersama seorang laki-laki di Taman Indonesia Kaya di Jalan Supeno. Sempat terjadi tarik-tarikan tangan, namun Robiatul bersikap pengen diantar oleh temennya pulang ke kosan. Akhirnya Adi yang penuh rasa cemburu cuma bisa mengekor dengan motornya dari belakang. Setelah cowok tadi menurunkan Robiatul di depan kosannya, ternyata Adi malah ngikutin cowok itu ke perempatan depan komplek. Kayak mau ngajak berantem sambil nanyain, apa hubunganmu dengan Robiatul? Cowok itu bilang, ya cuma temen. Adi pun balik ke kosan ceweknya yang ternyata sudah ditutup dan lampu kamarnya pun sudah dipadamkan. Digedor sekuat tenaga dan Robiatul sempat membuka pintu sejenak untuk menyuruh pacarnya pulang karena saat itu kan sudah hampir pukul 12 malam. Adi minta penjelasan tapi perempuan tersebut gak mau ngejelasin apa-apa yang nampak sudah males dengan hubungan ini. Kayak gak ada semangatnya ngasih pembelaan apapun hingga bikin lelaki itu semakin yakin gak ada yang bisa dilanjutkan lagi. Makanya dia dorong ceweknya ke dalam saat berusaha menutup pintu kamar. Dikeluarkanlah sajam sangkur yang sudah dipersiapkannya lalu bagian perut serta pinggang gadis tersebut sebanyak 14 kali. Menurut CCTV kos-kosan, si Adi berada dalam kamar cewek itu untuk melakukan dan selama 6 menitan. Jadi sampai lewat tengah malam masuk ke hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Bahkan saat dirinya mau kabur malah kepergok oleh penghuni cewek lainnya yang sempat ketakutan juga melihat pria tersebut memegangi sajam yang ada bercak merahnya. Setelahnya baru ketahuan bahwa Robiatul sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Dalam masa pengejaran, ternyata Adi sempat melarikan diri ke Jakarta, lalu balik lagi ke rumah abangnya di wilayah Banyumanik, Semarang, hingga dia pun berhasil ditangkap di sana 4 hari setelah peristiwa, yakni pada pukul 4 subuh hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Kepada polisi dia ngaku hatinya luar biasa sakit karena dikhianati dengan kelakuan Robiatul yang malah jalan sama cowok lain dan mencueki diri. Memang sih selama ini posesif dan cemburuan, tapi itu kan tanda cinta. Sajam emang sengaja dibawa malam itu karena yakin sudah tidak ada harapan mau dibawa kemana hubungan yang sudah hambar. Mesem terus wajah Robiatul sekarang mah tiap kali ketemu dan malah sibuk dengan cowok baru yang diakui sebagai teman. Sampai saat ini persidangannya masih terus berjalan dan Adi terancam terkena hukuman penjara seumur hidup atas pelanggaran pasal 340 KUHP. Nanti kita update lagi ya kasusnya. Bagaimana menurut kamu? Sesakit itukah rasa cemburu yang tumbuh di dada? Sampai-sampai rasa sayang yang dulu indah malah menjadi sangat menyakitkan serta membahayakan. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya,
Tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.